Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan HP Samsung A505F. Ini kerusakannya mati total. Ya, bisa kita lihat tampilan HP-nya. Saya akan coba cek menggunakan smart USB ataupun adaptor ya. Ya, kita akan cek konsumsi arusnya. Nah, sehingga kita bisa analisa kerusakan HP ini. Bisa kita perhatikan di adaptor itu ada sekitar 0,5 ampere dan juga tampilan di HP ada tanda petir ya. Namun tidak ada pengisian. Turun 0,01 ampere. Ya, berarti tidak ada terjadi pengisian. Jadi kerusakan HP ini mati total ataupun no charging ya. Oke, langsung saja saya akan bongkar dulu HP-nya untuk lebih jelas. Ini sudah pernah diservis, bilang yang punya sudah pernah diperbaiki, dan juga kronologi HP ini kerusakannya sempat jatuh dan juga mati ya. Oke, untuk memastikan saya akan buka dulu. Ini backdoornya terlihat renggang karena sudah pernah diservis. Ya, saya akan gunting saja sedikit mika ya. Ini membantu saat kita menyeset bagian backdoornya. Ya, ini kan kita menggunakan mika bekas aja ya. Dimasukkan di bagian celah. Setelah itu kita tambahkan sedikit thinner ya. Ini saya bantu menggunakan plat seng ya. Ya, bisa kita lihat. Setelah itu kita masukkan mika sedikit ya, tanpa harus menggunakan blower ya, karena ini HP sudah pernah diservis, jadi mudah untuk kita membuka backdoornya. Ya, tambahkan sedikit thinner, kita seset lagi. Jadi tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Ini tidak ada fingerprint, jadi kita aman ya untuk membuka bagian backdoornya. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita bagian seset bagian ujungnya, setelah itu kita tinggal angkat. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ya, ini HP Samsung A505F. Oke, saya rapikan semua dulu. Oke, selanjutnya saya akan cek kondisi dari HP ini. Untuk memastikan kita bongkar semua ya. Karena efek dari jatuh dan juga sudah pernah diservis sebelumnya. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu SIM tray-nya. Sebelum saya membuka bagian bautnya, saya cari dulu letak dari SIM tray-nya. Ya, seperti biasa menggunakan pin, ya, angkat saja seperti ini. Selanjutnya saya akan buka semua baut-bautnya. Saya percepat saja videonya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita angkat bagian tulangan tengahnya. Menggunakan kuku, bisa juga menggunakan plastik khusus untuk membuka bagian tulangan tengah. Pastikan kita cek sampai ke dalam ya, untuk memastikan kerusakan dari HP ini. Apakah terdapat short ataupun yang lain ya. Ya, bisa kita lihat kondisi baterainya terangkat ya, bagian soketnya, dan juga kita akan cek bagian USB ya. Hal pertama ya, ini terdapat sedikit kotor, saya akan sikat-sikat dulu. Karena biasanya juga tanda petir seperti itu lembab di bagian USB. Jadi saya akan bersihkan dulu di bagian USB-nya. Ataupun kita akan cek tegangan. Bisa juga kita hanya cukup mengganti USB-nya. Namun kita step by step ya untuk ngecek dari HP ini. Setiap permasalahan tidak sama ya cara untuk mengatasinya. Tapi tidak jauh berbeda ya. Ini saya perhatikan di soket bagian atas di mainboard itu, dan juga fleksibelnya
itu ada sedikit renggang ya, ataupun agak sedikit terbuka ya. Jadi saya akan rapikan. Ini tidak tahu, sepertinya sudah pernah diservis sebelumnya, jadi bagaimana cara pemasangan juga kurang paham ya. Jadi saya rapikan dulu untuk bagian konektornya ya. Ya, saya rapikan ini juga bagian sini, atau karena mungkin efek dari jatuh sehingga bagian konektornya sedikit terenggang ya, ataupun bentuknya memang agak seperti jauh ya. Jadi saya rapikan sehingga saat kita pemasangan fleksibel USB-nya itu bisa presisi dan rapi kembali. Ini sudah rapi. Ya, kita rapikan semua dulu sebelum kita ngecek tegangan ya. Jadi pastikan dulu soketnya itu terhubung dengan baik. Ya, bersihkan. Selanjutnya saya akan pasang kembali ya. Cek semua rapi dan bagus. Setelah itu kita bersihkan dan kita pasang kembali. Jadi tidak usah terlalu buru-buru, ikuti cek permasalahan, ikuti step by stepnya, cara penyelesaiannya atau cara pengerjaannya. Jadi tidak harus vonis ke mesin ya. Jadi cek dulu bagian papan USB dan juga fleksibelnya. Ini sudah saya rapikan, sudah saya pasang. Selanjutnya saya akan cek kembali ya, apakah ada perubahan setelah kita rapikan. Ya, 1,1 ampere ya. Ya, ada tanda charger namun sama saja. Tidak ada perubahan. Jadi belum ada kesimpulannya, belum ada hasilnya, belum tampak ya. Oke, masih turun ya. Naik 1,1 ampere tadi, turun 0,6 hingga 0,1 ampere. Ya, sepertinya kalau kita goyang sedikit kabel charger itu 0,6 turun lagi 0,1. Berarti arusnya tidak stabil ya, ataupun konsumsi arusnya tidak normal. Oke, saya akan cek dulu tegangan pada baterai. Saya menggunakan multitester digital, bisa juga menggunakan multitester analog. Jadi kita pastikan dulu konsumsi ataupun tegangan baterainya. Ya, minimal 3,8 ya. 3,8 volt. Ya, setelah saya cek itu normal 3,8 hingga 4,2 volt. Ya, 3,8 ya. Berarti baterainya normal saja. Selanjutnya saya akan cek tegangan pada jalur masuk ke baterai. Pinnya 4,3 volt. Namun naik turun ya, agak sedikit naik dan turun ya. Selanjutnya akan saya cek bagian soketnya. Di soket fleksibel ini bagian belakang jalur 5 volt. Pastikan tegangan 5 volt masuk pada fleksibelnya yang akan terhubung pada jalur baterai. Ya, 5,4. Di sini 5 hingga turun ya, tidak stabil ya. Jadi tegangannya tidak stabil bagian pin ke baterai. Saya akan coba ganti papan USB ataupun ganti USB ya. Setelah saya cek bagian papan USB itu konsumsi arusnya ataupun arus yang dihasilkan saat kita charger 5 volt normal ya. Hanya saja mungkin terdapat short, jadi saya simpulkan untuk mengganti satu set ya papan USB. Apakah ada perubahan setelah kita mengganti papan USB-nya? Ini satu set. Karena sebelumnya juga sudah pernah diganti satu set ya. Jadi bukan aslinya yang kita ganti ini. Jadi saya ganti aja langsung yang baru ya. Bisa saja karena mungkin terdapat short, jadi arusnya naik turunnya. Oke, saya akan langsung ganti saja untuk papan USB-nya satu set seperti ini. Sebelum kita vonis bagian
mesin atas ya. Jadi pastikan dulu untuk bagian bawah itu maksimal ya. Ya, setelah kita cek naik 0,6, turun lagi 0,1 ya. Berarti masih sama, belum ada perubahan. Ya, bisa kita lihat tampilan di LCD-nya gambar petir tanpa ada tanda pengisian. Ya, masih sama. Oke, selanjutnya saya akan coba mengganti fleksibelnya. Nah, ini saya akan langkah kedua, saya akan coba ganti fleksibelnya. Tidak masalah ya kita mengganti ataupun mencoba seperti ini ya. Karena HP ini sudah pernah diservis dan juga tadi kondisi bagian pin fleksibelnya tadi agak sedikit renggang ya. Saya akan coba ganti saja yang baru. Namun saya cek menggunakan multitester digital itu masuk 5 volt di sini. Hanya saja mungkin jalur hubung ke mesin atasnya itu mungkin ada yang jalur yang terputus. Jadi saya ganti saja untuk fleksibelnya. Satu set seperti ini. Akan saya cek kembali apakah ada perubahan sebelum kita cek bagian mesin bagian atas. Ya, bisa kita perhatikan di ampere 1,8. Ya, turun tadi hingga naik lagi 1,8. Apakah dia turun kembali? Ya, stabil ya. Kemungkinan besar ini normal terjadinya pengisiannya. Oke, berhasil sepertinya. Karena mungkin fleksibelnya kita ganti langsung berhasil ya. Oke, turun hingga 1,7 berarti terjadi pengisian. Berarti HP ini sudah berhasil. Berarti permasalahannya terdapat pada fleksibelnya. Oke, fleksibelnya sudah kita ganti aja dan satu set dengan papan USB. Oke, tinggal saya akan rapikan semua bagian komponen seperti WiFi, antena WiFi saya akan rapikan dan juga kamera saya bersihkan menggunakan katembat. Untuk pembersihan kamera tidak usah terlalu ditekan, cukup hanya sedikit saja sentuhan dan diputar aja. Ya, saya rapikan semua soket-soketnya sebelum saya pasang bagian backdoor, bagian tulangan tengah. Oke, sebelum saya pasang, seperti biasa saya bersihkan semua komponennya agar lebih maksimal ya dan juga awet. Bersihkan semua tulangan tengah dan saya rapikan ya agar hasilnya maksimal sehingga pemilik menggunakannya itu puas ya dengan hasil yang kita kerjakan. Jadi tidak asal-asalan tapi semaksimal mungkin kita kerjakan. Ya, ini saya menggunakan lem T7000, bisa juga lem T8000. Ini kebetulan stok saya ada, saya menggunakan lem T8000. Ya, saya rapikan kembali. Setelah itu saya tutup untuk bagian backdoor ya. Sebelumnya saya bersihkan kameranya juga agar lebih maksimal ya untuk pencerahan bagian kameranya. Ya, setelah bersih kita tinggal rapikan kembali. Jadi seperti itu ya tahap-tahapan untuk mengecek atau perbaikan HP yang hanya gambar petir ya ataupun tanpa pengisian. Jadi maksimalkan dulu bagian USB, tegangannya berapa, 5 volt. Apakah masuk di bagian fleksibelnya hingga ke baterai ya. Seperti itu. Sebelum kita vonis bagian mesinnya ataupun IC charger. Ini saya akan cek kembali untuk kondisi dari HP-nya. 1,8 ya terjadi pengisian. Baterainya 2%, coba saya akan hidupkan.
Ya, ini Samsung Galaxy A50 ya, atau A505F. Jadi tidak langsung kita vonis ke mesin, jadi tahap demi tahap ya. Jadi hal-hal terkecil dulu ini bisa kita perhatikan pengisian baterai apakah ada perubahan setelah kita charger beberapa saat dulu. Tunggu. Ya. Ini tampilannya buram, mungkin pemiliknya menurunkan kapasitas ya pencerahan. Karena mungkin baterainya sudah mau habis, saya akan cerahkan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.